Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Putri Waldami, mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, Tiara akan menjelaskan serangkaian kegiatan praktikum mandiri ataupun mini research yang telah dilakukan pada pembelajaran mikrobiologi. Nah, pada kegiatan praktikum kali ini, Tiara akan mengamati beberapa bahan makanan yang sudah mengalami pembusukan. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis mikroba apa yang telah menyebabkan pembusukan pada makanan tersebut. Apakah disebabkan oleh bakteri ataupun jamur, kita akan bisa mengetahuinya setelah melakukan pengamatan nanti. Kemudian, berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya, pembusukan yang terjadi pada bahan makanan, baik itu disebabkan oleh jamur ataupun bakteri, akan mengalami perubahan pada struktur bahan makanan tersebut, baik secara fisiologis ataupun anatomisnya. Nah, pengamatan yang dilakukan pada kedua struktur ini akan berbeda. Jika pengamatan yang dilakukan pada struktur bagian luarnya, maka pengamatan tersebut dilakukan secara makroskopis. Dan apabila pengamatan dilakukan pada struktur bagian dalamnya, maka itu pengamatan dilakukan dengan secara mikroskopis. Nah, pada praktikum yang akan dilakukan kali ini, pengamatan yang akan dilakukan adalah secara makroskopis. Jadi di sini Tiara akan mengamati struktur bagian luarnya, perubahan-perubahan bahan makanan secara bentuk dari luarnya, dan kemudian ciri-ciri yang menonjol ataupun ciri khas dari makanan tersebut. Nah, kemudian pengamatan terhadap bahan makanan yang mengalami pembusukan oleh jamur dengan makanan yang mengalami pembusukan oleh bakteri, pengamatan yang akan kita lakukan itu berbeda. Apabila makanan tersebut mengalami pembusukan karena jamur, maka pengamatan yang akan dilakukan adalah dengan mengamati warna sporanya, kemudian bentuk spora, lalu permukaan sporanya apakah halus ataupun kasar, dan lain-lain sebagainya. Nah, apabila pembusukan tersebut dilakukan oleh bakteri, maka pengamatan yang akan dilakukan adalah dengan mengamati bau dari bahan tersebut, kemudian permukaannya berlendir ataupun tidak, dan perubahan warnanya, serta lain-lain sebagainya. Baik, langsung saja kita pada proses pengamatan. Nah, di sini Tiara menemukan dua jenis bahan makanan yang sudah mengalami pembusukan. Tiara mempunyai ada nasi di sini dan juga ada roti. Seperti yang kita ketahui, dua jenis makanan ini merupakan jenis bahan makanan yang sering kali dijumpai di lingkungan sehari-hari ataupun di lingkungan rumah. Karena nasi sendiri merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, dan roti juga merupakan bahan makanan yang sering dijadikan bahan makanan pengganti. Nah, kedua bahan ini sering sekali disimpan dalam waktu yang cukup lama. Padahal tanpa diketahui, perkembangan mikroba pada kedua bahan ini sangat cepat. Kenapa perkembangan mikroba pada kedua bahan makan ini sangat cepat? Karena kedua jenis bahan makan ini mengandung pati ataupun glukosa yang kadarnya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu pengamatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita mengetahui bagaimana sih ciri-ciri nasi yang sudah mengalami pembusukan dan bagaimana ciri-ciri dari roti yang sudah mengalami pembusukan. Baik, kita mulai saja pada bahan yang pertama. Di sini ada nasi. Nah, sedikit untuk mengingatkan kepada teman-teman, jika ingin melakukan suatu pengamatan terhadap mikroorganisme, jangan lupa menggunakan bahan-bahan yang melindungi diri kita, seperti menggunakan sarung tangan, kemudian masker, dan juga jangan lupa jaga jarak dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Apalagi jangan mendekatkan bahan-bahan tersebut dekat dengan hidung kita, karena bahaya apabila terhirup. Oke, apabila di teman-teman di rumah mempunyai nasi yang memiliki perubahan terhadap warnanya, kemudian baunya. Nah, hal itu menandakan bahwasannya nasi tersebut sudah diserang oleh mikroba. Nah, secara umum mikroba yang menyerang nasi tersebut adalah jamur. Kita bisa lihat pada bahan yang telah Tiara bawa ini, bisa melihat tumpukan jamur yang ada pada bagian atasnya dengan warna sporanya berbeda-beda. Di sini ada berwarna orange, kemudian hitam, ada putih, juga ada hijau. Kemudian bentuk sporanya juga berbeda-beda. Di sini pada bagian warna hitam bentuk sporanya lebih kecil bintik-bintiknya dan berserakan secara merata dan juga memiliki serabut yang halus. Kemudian pada bagian yang berbintik orange itu lebih memiliki seratnya lebih kasar. Kemudian bintik-bintiknya atau granula-granulanya itu lebih tertumpuk lebih banyak dan lebih tebal-tebal. Kemudian pada nasi ini juga memiliki bau yang cukup menyengat. Nah, bau yang cukup menyengat ini juga bisa menandakan bahwasannya bakteri telah menyerang nasi ini.
Kemudian jamur ini sendiri sudah bisa kita lihat tersebar sangat merata pada permukaan nasi. Hampir seluruh permukaan nasi sudah tertutupi oleh jamur ini. Nah, berdasarkan studi pustaka yang sudah Tera lakukan, jenis spesies yang biasanya menyerang nasi ini adalah Mucor sp, yang mana dia memiliki ciri-ciri yaitu koloninya memiliki warna abu kehitaman, kemudian kuning, orange, dan juga permukaan sporanya halus dan juga kasar. Kemudian eh, ciri-ciri ini sama seperti ciri-ciri pada bahan yang kita bawa pada kali ini. Baik, kita lanjut pada bahan yang kedua yaitu roti. Nah, apabila teman-teman memiliki roti yang sudah mengalami perubahan pada warna ataupun baunya, itu sudah menandakan bahwasannya roti ini sudah diserang oleh mikroba. Kemudian perubahan yang ada pada roti tidak sesignifikan perubahan yang ada pada nasi. Dan walaupun demikian, perlu diketahui bagaimana ciri-ciri dari roti tadi yang sudah mengalami pembusukan, walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, berdasarkan studi pustaka yang sudah dilakukan sebelumnya, mikroba yang menyerang roti ini pada umumnya adalah jamur. Dan jamur yang ada pada roti ini bisa kita lihat di sini memiliki bentuk spora yang berwarna abu-abu, kemudian putih. Yang mungkin tidak terlalu terlihat di kamera, tapi di sini sedikit terlihat memiliki jamur serat yang halus-halus, sangat halus menurut Tera. Kemudian ada sedikit butir-butiran hitam. Nah, berdasarkan literasi ataupun studi pustaka yang dilakukan, jenis jamur yang ada pada roti ini pada umumnya itu adalah Aspergillus sp, di mana ia memiliki koloni berwarna abu-abu, baik itu abu-abu terang ataupun abu-abu gelap, dan juga ada berwarna putih. Hampir sama seperti yang kita lihat pada roti ini ataupun sudah kita katakan sebelumnya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya sekianlah penjelasan video Tiara mengenai praktikum kali ini. Tiara mohon maaf atas segala kekurangan dari video kali ini, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan insya Allah Tiara harap bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa memperhatikan makanan yang kita makan, dan jangan lupa untuk berdoa, untuk menjaga ibadahnya dan menjaga kesehatan. Tetap menjaga persatuan di atas segala perbedaan. Terima kasih sudah menonton. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.